melewati Pulau Jawa, menyeberangi lautan. Tak bisa dipungkiri jika perjalanan kami memang panjang. Jangan takut untuk menjelajahi, karena petualangan adalah bagian dari hidup. Dengan kapal milik PT Dharma Lautan Utama ini, kami tiba di Sulawesi Selatan dengan aman. Inilah cerita kami. Halo, assalamualaikum. Ini adalah video kedua kami setelah video sebelumnya yang menceritakan tentang perjalanan dari Bogor, rumah kami, ke Surabaya. Kali ini kami akan menyeberang ke Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian Sulawesi Selatan, dengan membawa kendaraan tentunya. Jika dilihat di maps, jaraknya sekitar 1.600 km. Kenapa kami memilih membawa kendaraan sendiri? Karena kami ingin mempermudah perjalanan di Sulawesi sana. Bagi kami, ini adalah pengalaman pertama kali menyeberang pulau yang jaraknya jauh. Karena sebelumnya hanya menyeberang ke Pulau Bali dan Nusa Penida. Setelah kami tiba di antrian masuk kapal, kami harus menunggu kurang lebih selama 2 jam untuk bisa masuk kapal, karena kapalnya sedang menurunkan muatan. Pelabuhan Tanjung Perak ini letaknya di Surabaya, termasuk pelabuhan yang sangat padat di Indonesia. Pak, misi mau tanya, tiketnya perlu di-print apa gimana ya? Ibu bawa kendaraan? Bawa? Oh, standby di kendaraannya nanti saya yang nyekin. Gimana? Standby di kendaraannya nanti saya yang kesana. Oh gitu ya? Oh berarti nggak usah di-print-print ya? Nanti saya printkan. Oh iya, makasih ya. Ya, tunggu di kendaraan. Kira-kira berapa jam ya ini loading? Loading kendaraan itu masih 2 jam. Kita kegiatan naik ke kapal, insya Allah habis sholat maghrib. Oh iya, berarti. Kalian. Oh kalau nanti mau buat beli tiket pulang Makassar ke sini, langsung di kantor Makassar. di Makassarnya Ya, langsung ya? nanti Oh di iya. kantor ke Makassar langsung ke sana. Oh iya. Kalau begitu Anda langsung ke kantornya aja Belgia. Kantornya ada di pelabuhannya ya? Ya, dekat pelabuhan juga. Belgia pun langsung ke kantor kan. Kalau di luar pelabuhan nanti takutnya beda. Oh iya. Belgia mah Itu kemarin apa namanya delay kenapa Pak?
dermaga ibu, soalnya kan dermaganya kecil, gantian kapal-kapal yang lain juga. Oh iya. Yang kedua sama cuaca. Berarti ini dari sananya memang delay juga berangkatnya. Betul, delay juga. Karena dari sana juga terkendala cuaca. Oh iya. Bebannya agak tinggi. Oh di sana tuh ya. Iya. Oke. Makasih ya Pak ya. Sekarang kita coba jalan ke bagian depan kapal ya. Untuk penumpang yang tidak membawa kendaraan itu bisa turun langsung ke arah kiri kapal ya teman-teman. Nanti ada satu pintu ruangan untuk kedatangan penumpang. Nah, ini dari bagian depan kapal. Dan ini bagian kanan dari badan kapal. Jam sudah menunjukkan sekitar jam 6 sore. Kami dipersilahkan untuk masuk ke badan kapal. Dimulai dari mobil-mobil kecil dulu ya. Baru dilanjut dengan kendaraan besar. Nah, ini bagian dalam parkiran kapal. Jadi untuk mobil kecil itu parkirnya di bagian bawahnya lagi, teman-teman. Kalau ini khusus parkiran untuk truk atau mobil besar. Dan ini kita lagi antre untuk turun ke dek bawah kapal ya, di lantai 4 untuk mobil kecil, dan ada juga di lantai 3 untuk parkiran mobil kecilnya juga. Kami mendapat parkiran dan mobil sudah aman untuk ditinggal kondisinya, kami menuju ke lantai atas ke bagian lobi dan membawa sebagian barang-barang yang diperlukan untuk di atas, karena nanti pada saat di perjalanan kapal itu penumpang dilarang untuk turun ke bagian parkiran mobil. Nah, ini kami naik lift ya, ada eskalatornya juga, cuma untuk di bagian mobil, parkiran mobil itu liftnya nggak sampai ke situ. Dan ini bagian lobi dari kapal Dharma Kencana 7 tujuan Surabaya Makassar. Karena tadi sebelumnya kami belum print tiket, jadi kami turun lagi ke petugas bagian print tiket ya. Setelah print tiket, kami ke bagian resepsionis untuk mengambil kunci kamar. Nah, ini gelang untuk dipakai penumpang ya. Ini gelang kelas. Yang kuning kelas VIP dan biru kelas ekonomi duduk. VIP kuning, ekonomi biru. Jadi kami membeli tiket VIP itu untuk dewasa, dan anak-anak kami belikan tiket ekonomi. Ini adalah gambar untuk kelas yang terdapat di kapal ini ya teman-teman.
Jadi ada kelas VIP, kelas 1 dan kelas 2 dan di bawahnya. Dan juga ini biaya tambahan untuk update kamar ya. Dan ada juga papan pengumuman yang menunjukkan siapa artis yang akan tampil pada malam ini. Dan juga menu makanan yang akan kita dapat selama di perjalanan di kapal. Bisa dibantu untuk jaminan kunci, depositnya 200.000 Pak ya. Satu Oh. kamarnya 100. Iya, Jadi 2 kamar 200. di mobil Pak ya? Ya, mobil. Deposit. Iya. Bisa diambil nanti. Kunci kembali kita kembalikan Pak. Oh, siap. Setelah tiba di antrian, tiket kami dicek dan kami dikenakan biaya untuk deposit sebesar 100.000 per kamar. Karena kami pesan 2 kamar VIP, jadi kami dikenakan 200.000 untuk biaya depositnya. Nanti uang deposit dikembalikan pada saat kunci kamar dikembalikan. Untuk sekedar informasi, saya akan memberitahu bagaimana cara untuk mendapatkan tiket VIP pada kapal tujuan Surabaya Makassar ini. Jadi langkah pertama kita harus download aplikasi DLU Ferry, dan aplikasi ini hanya bisa di-download di HP Android ya teman-teman. Untuk HP Apple belum bisa. Jika sudah di-download, kita klik aplikasinya dan kita klik pesan tiket dan kita klik semua jenis pesan tiket ya. Setelah itu kita masukkan tanggal yang kira-kira kita ingin berangkat gitu. Karena kapal ini tidak jalan setiap hari ya teman-teman, jadi dia punya jadwal tuh 2 kali dalam seminggu kalau nggak salah. Kita bisa lihat jadwalnya ada di Instagramnya PT DLU. Kalau kita sudah dapat tanggal yang kita inginkan untuk berangkat, kita klik dan nanti di sana keluar tiket apa yang ingin kita dapatkan, seperti misalnya tiket kamar VIP atau kamar kelas 1. Kita klik dan kita isi data-data untuk penumpangnya. Jika kita ingin membawa kendaraan, kita masukkan juga kendaraan, tipe, dan plat nomornya juga. Untuk nanti kan di kendaraan ada pilihan isi atau kosong. Kita pilih yang kosong aja, karena kita kan muatannya orang ya, bukan isi barang. Setelah data sudah diisi semua dengan benar, kita melakukan pembayaran dengan transfer atau QRIS juga bisa. Jika pembayaran sudah masuk dan berhasil, kita bisa mengecek tiketnya di cek tiket. Apakah benar sudah masuk pembayaran? Jika sudah, kita akan mendapat tiket online seperti ini. Dan ini tadi setelah kita mendapatkan kunci kamar, kita diantar oleh petugas ke lantai kamar bagian kita di VIP. Kelas VIP yang akan kita tempati ini letaknya di deck 7 atau di lantai 7 ya teman-teman. Dan kalau nggak salah untuk kamar VIP itu hanya tersedia 12 kamar. Jadi sangat berebutan itu untuk mendapatkan kamar VIP ini. Dan kita satu lantai dengan kamar kelas 1 dan kelas 2 juga. Kami mendapatkan kamar nomor 108 yang letaknya agak depan kapal. Ini dia penampakan untuk kamar kelas VIP di kapal Dharma Kencana 7 tujuan Surabaya Makassar. Jadi untuk kamar VIP ini sendiri
Ada televisi, ada meja rias dan kacanya, ada sofa, ada bangku panjang juga, dan kasurnya ada 2, disertai selimut. Di dalam kamar ini juga ada kamar mandi dalam ya. Di kamar mandi dalamnya juga ini ada toilet, ada wastafel, dan ada bathtubnya juga. Dan di sini air panasnya nyala loh, dan panas sekali. Tapi bisa kita atur panasnya. Dan di dekat pintu masuk tadi ada lemari yang isinya life jacket ya teman-teman, pelampung. Sekitar jam 10 malam kapal baru mulai jalan nih. Dan akhirnya kita akan melakukan perjalanan menyeberang ke Makassar. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita masih ada di tengah-tengah laut ya teman-teman. Estimasi perjalanan kurang lebih 30 jam di tengah laut. Jadi sekarang kita mau keliling kapal, mau tahu ada apa aja sih di dalam kapal ini. Di bagian depan kapal ini terdapat ruang ekonomi tidur 2. Jadi seperti ini penampakannya ya. Kalau ini lorong untuk toilet penumpang kelas 3. Toiletnya juga dipisah ya antara perempuan dan laki-laki. Di kapal ini juga terdapat musola, ada tempat wudhu di bagian dalam, dan musolanya sangat luas ya. Musola ini letaknya di lantai 7 di kapal ini. Ini ruang tidur ekonomi 4. Dan yang ini ruang tidur ekonomi 1. Jadi kamar, bukan kamar ya, kasurnya bertingkat atas bawah begini. Selain kamar untuk penumpang, kapal ini juga menyediakan fasilitas yaitu restoran untuk para penumpangnya. Di restoran ini kita dapat jajan. Mereka menyediakan seperti jajanan bakso, somai, dan lain-lain dengan harga yang cukup terjangkau. Masih aman lah untuk harga kapal. Oh ya, mereka juga menyediakan gratis untuk es batu loh, dan air panas juga. Cuma kalau air panas di lantai bawah ya, dekat ruang merokok. Setelah kita melihat bagian kamar sebagian yang ada di kapal ini, saya mau lihat keluar bagian kapal nih.
Di kapal ini juga menyediakan fasilitas untuk gym ya, cuma sayangnya agak kurang terawat. Selain gym, kapal ini juga menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak. Kalau yang bagian ini sepertinya bagian dapur di kapal ini ya. Jadi di bagian inilah mereka para chef menyiapkan makanannya untuk kami para penumpang. Kalau yang ini adalah ruangan ekonomi duduk ya. Jadi untuk penumpang yang tiketnya ekonomi duduk, ruangannya di sini. Oleh-olehnya apa ini? Dan di ruangan ini pula terdapat panggung untuk pertunjukan live musiknya. Kalau yang ini sepertinya ruangan untuk para driver ya. Jadi driver mungkin kumpulnya di tempat ini. Nah, ini salah satu fasilitas yang diberikan gratis oleh kapal ya, yaitu air panas. Terdapat di ruangan merokok. Di sini juga terdapat banyak colokan untuk cas HP, tapi diusahakan untuk jangan ditinggal ya saat mengecas HP. Kalau ini adalah minimarket yang terdapat di dalam kapal. Kalau soal harga di sini lebih mahal sedikit daripada di darat ya. Pukul menunjukkan jam 2 siang. Masih ada di tengah-tengah laut, belum kelihatan daratan. Perkiraan sampai Makassar
jam 4 subuh besok. Sekarang masih jam 2 siang. Waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Jadi untuk kami yang membeli tiket ekonomi itu makanannya diambil di area restoran kapal. Jadi nanti kita mengantri dan menunjukkan tiket yang kita punya. Setelah itu kita diberikan porsi makanan sesuai dengan banyaknya tiket yang kita punya. Sila. Bakso. Baru kamu pemakanan. Hah? Belum kasihnya mau ambilkan kan? Makanan untuk anak-anak. Ada jelly, ayam, nasi. Nah, kalau untuk VIP makanannya diantar sampai ke kamar ya. Selain mendapatkan jatah makanan, kita juga diberikan minuman kopi atau teh gratis. Dan ini perbedaan untuk VIP dan ekonomi. Kalau VIP pakai piring, ekonomi pakai mika ya. Di sekitar jam 3 sore kapal terasa bergoyang ke kiri dan ke kanan. Setelah dilihat keluar jendela ternyata ombak sedang tinggi, membuat agak sedikit mual memang. Tapi karena di kamar nyaman, untungnya kami tidak sampai muntah.
Ini saya sedang mengunjungi kamar sebelah ya, kamar orang tua saya. Di sana lagi pada kumpul sama anak-anak saya. Kan kalau di sini kacanya lebih Enggak. yang paling belakang yang bawahnya lah. Ya, truk dulu nanti truk baru kita. Sekitar jam 5 sore angin makin kencang. Dan ini adalah kondisi di luar saat angin kencang ya. Kecil dia Jam menunjukkan kurang lebih sekitar jam 5 subuh. Kapal sudah tiba dan bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sekitar jam setengah 8 pagi, akhirnya kami semua para penumpang yang memiliki kendaraan dipersilahkan untuk ke parkiran dan diperbolehkan untuk keluar membawa kendaraannya masing-masing. Lewat mana kanan? Kiri. Rantai doang, ban doang. Cuman ban. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa menginjakan kaki di tanah Sulawesi. Welcome to Makassar. Stories of love and battles won, whispers of legacy, tales untold, a saga of memories, ageless and bold. Life's a canvas, colors to explore, each step opens a new door, chasing dreams under the sun, embracing all we've just begun. In quiet solitude or bustling crowd, we search for meaning, both humble and proud, seeking purpose in every rhyme, capturing essence in the sands of time, from friendships formed in fleeting glance to chances taken a daring dance. Every scar and every grace shapes our journey's unique embrace. Life's a canvas, colors to explore, each step opens a new door, chasing dreams under the sun, embracing all we've just begun. So as we journey hand in hand, creating stories upon the land, every grace shapes our journey's unique embrace. Life's a canvas, colors to explore, each step opens a new door, chasing dreams